Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah di hari Minggu tatkala kami beribadah, kami bersama-sama boleh kembali juga memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas negeri kami yang melimpah dengan kekayaan alam dan terus berkembang. Kiranya Tuhan yang menolong kami juga tatkala kami bersama di hari kemerdekaan ini memberi diri kami untuk kembali dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menaklukkan pikiran dan hati kami di bawah pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga setiap kami dimampukan memahami, menangkap visi daripada Tuhan untuk kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan menolong hamba-Mu yang terbatas, memberkati apa yang sudah hamba-Mu persiapkan. Allah Roh Kudus bekerja memakainya secara leluasa sehingga hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, di hari kemerdekaan ini kita membahas satu tema yang penting, yaitu mendidik generasi bangsa. Saya melandasinya di bawah dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Kita membuka dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Nanti yang kedua di 2 Timotius 3 ayat 16. Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 7. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bagian yang kedua di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah kunci yang sangat penting bagi masa depan. Dikatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan, bangsa yang menghargai pendidikan. Namun bila kita melihat kondisi bangsa kita hari ini secara khusus di bidang pendidikan, kita tidak bisa menutup mata terhadap adanya berbagai problematika di dalamnya. Sebuah jurnal yang saya baca, jadi saya bukan mengarang-arang, inilah yang dikatakan oleh penulis jurnal itu, bahwa problematika yang ada di dalam bangsa kita berkaitan tentang pendidikan adalah karena rendahnya kualitas guru. Tidak merata ternyata, ada kualitas yang baik, ada kualitas yang buruk, belum persoalan sertifikasi, bagaimana mencapai standar tertentu dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan ada ketimpangan pendidikan. Jadi antara yang di desa dan di kota terjadi ketidaksamarataan, ada perbedaan di sana. Kemudian ada tingginya biaya pendidikan. Ini yang menjadi realita hari ini. Tidak mudah untuk mendapatkan pendidikan yang layak kalau kita tidak punya dana yang cukup. Karena ternyata kelayakan atau baiknya sebuah pendidikan ternyata tergantung dari biaya pendidikannya juga. Kemudian dikatakan bahwa ada kompleksitas kurikulum. Saya hitung-hitung kira-kira 10-11 kali bangsa kita mengadakan perubahan kurikulum. Tergantung menterinya katanya ya. Ada perubahan, kalau intinya berubah, mau dirubah maka ada perubahan. Dan ini tentu saja menyulitkan para pendidik yang harus menyesuaikan sekolah, tentu saja murid-murid juga. Ini akan mempengaruhi. Dan yang terakhir dikatakan adanya minimnya sarana dan prasarana untuk sekolah yang ada. Jadi banyak sekolah yang tidak punya bangunan yang layak, ya, tidak punya media yang layak, tidak punya tempat-tempat yang baik untuk bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah realita pahit pendidikan di negara kita, banyak masalah struktural di dalamnya, dan akan lebih
diperparah lagi ketika pendidikan yang dijalankan oleh negara kita ternyata hanya bersifat sekuler, hanya menekankan kecerdasan intelektual anak didiknya tanpa fondasi dasar iman, tanpa arah moral yang jelas. Tapi sejak awal sejarah iman kekristenan menyatakan bahwa yang namanya pendidikan itu tidak pernah netral, tidak pernah bisa dibiarkan berjalan begitu saja hanya mengisi kognitif, tidak mengubah hati. Ini didasari dengan pengakuan iman dari Westminster Short Catechism. Pertanyaan pertama yang menanyakan apa sih sebenarnya tujuan ultimat keberadaan manusia, apa tujuan hidupnya yang paling ultimat? Dijawab dengan tujuan ultimat manusia itu adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Itu artinya keberadaan manusia, termasuk ketika dia mengemban tugas untuk mendidik ataupun menerima didikan, dia menjadi pelaku didik itu atau dia menjadi orang yang dididik, tujuannya semuanya adalah hanya untuk kemuliaan Allah. Sasarannya ke sana. Pendidikan Kristen selalu mengarah kepada demi hormat kemuliaan Tuhan dan bagaimana manusia seutuhnya itu bisa dibangun. Dan ini juga tertuang dalam misi pendirian daripada Harvard College tahun 1636. Dikatakan di sana, hendaknya setiap mahasiswa diberi petunjuk yang jelas dan ditekankan dengan sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan dengan baik tujuan utama kehidupan dan studinya adalah untuk mengenal Tuhan dan Yesus Kristus yang adalah hidup yang kekal. Dan karena itu meletakkan Kristus di dasar sebagai satu-satunya dasar dari semua pengetahuan dan pembelajaran yang benar. Artinya tujuan sejati pendidikan itu adalah mengenal Kristus. Meletakkan Kristus sebagai dasar seluruh pengetahuan, seluruh mata pelajaran, seluruh bidang ilmu, fondasinya adalah Kristus. Dan itu tujuannya untuk memuliakan Allah. Maka tidak heran seorang teolog Herman Bavinck dalam Reform Dogmatics, dia mengatakan faith is the foundation of society and the basis of science. Ultimately all certainty is rooted in faith. Iman adalah dasar, fondasi dari masyarakat. Maksudnya apa? Kenapa dia katakan ini? Herman Bavinck mengatakan bahwa masyarakat itu pasti punya satu kepercayaan, satu keyakinan yang diyakini bersama-sama dan sifatnya itu etikal atau moralitas. Berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kebenaran, tentang kebaikan. Nilai-nilai ini tidak bisa dibuktikan dengan sains, ilmu pengetahuan. Tidak ada metode penelitian yang bisa membuktikan keadilan itu ada, kebaikan itu ada. Kebaikan itu seperti apa? Tidak bisa. Oleh karena Herman Bavinck mengatakan karena itu yang namanya iman itu menjadi perekat bagi masyarakat. Kepercayaan terhadap konsep keadilan yang mutlak, kebaikan yang tertinggi, kebenaran yang mutlak. Itu harus ada sama-sama dipercayai sebelum sains memutuskan. Itu yang membangun society, membangun masyarakat. Dengan kata lain, iman itu sekali lagi yang merekatkan masyarakat. Baik iman yang religius yang eksplisit maupun asumsi iman yang implisit. Dan dia katakan iman itu sebagai dasar ilmu pengetahuan. Bavinck sangat menolak anggapan bahwa sains dan ilmu itu bertolak belakang. Sehingga tidak ada sisi netral dari ilmu. Itu selalu bergandengan, berjalan beriringan dengan iman. Bahkan ilmuwan paling rasional pun ya bekerja dengan dasar asumsi yang tidak bisa dijelaskan secara metode ilmiah, tidak bisa dibuktikan. Apa itu? Misalnya, asumsi bahwa iman bahwa alam semesta dapat dipahami oleh akal manusia. Premis ini apakah bisa dibuktikan secara metode ilmiah? Bahwa alam semesta dapat dipahami oleh akal manusia? Tidak bisa. Hukum-hukum alam itu konsisten dan berlaku secara universal. Apakah pernyataan ini bisa dibuktikan secara sains? Tidak bisa. Bahwa pengamatan kita secara empiris, apa yang kita lihat, apa yang kita kecap, apa yang kita rasakan, itu dapat dipercaya. Kemampuan kita mengamati dan dapat dipercayanya kemampuan kita, apakah bisa dibuktikan secara sains? Sekali lagi tidak bisa.
Jadi semua ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ia harus ada lebih dahulu diyakini sebelum ilmu pengetahuan, metode penelitian itu bekerja. Inilah maksud Buckfin ketika dia mengatakan, all certainty is rooted in faith. Semua yang pasti itu dasarnya, fondasinya filosofis. Tentang iman, kita percaya, yakin terlebih dahulu bahwa dunia ini bisa diteliti, maka kita melakukan penelitian. Maka tidak heran kalau saudara perhatikan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang di dunia barat dan di dunia timur. Saudara perhatikan, di dunia timur yang baru belakangan ini terekspos dengan kekristenan, gitu ya, dan majority world dia katakan mulai membangun teologianya sendiri dalam kekristenan dan mulai kembali mempengaruhi barat yang mulai sekuler. Tapi memang ada zaman masa di mana dunia barat ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Kenapa? Dibandingkan dengan timur. Karena apa? Agama-agama di timur selalu melihatnya begini. Melihat gunung, wow, luar biasa, gempa, gunung meletus. Yang dilakukan apa? Dikasih sesajen. Disembah. Melihat binatang tertentu, wow, luar biasa, dikagumi, dianggap dewa. Disembah. Dilihat laut yang bergelora, dianggap sesuatu yang ilahi. Berbeda dengan ilmu pengetahuan di barat yang sudah terpengaruh oleh kekristenan. Dunia atau worldview paradigma kekristenan lain yang membuat dunia barat menyelidiki gunung berapi, menyelidiki gempa, menyelidiki matahari, menyelidiki lautan. Saudara lihat perbedaan paradigma menentukan arah bagaimana engkau melihat natur alam sekeliling kita. Jadi artinya tanpa iman kepada Allah, semua pendidikan akan kehilangan arah. Sebaliknya dengan iman yang sejati, sekalipun sarananya terbatas, kita tetap dapat mendidik generasi yang kokoh karena mereka berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu firman Tuhan. Saudara, ada banyak filosofi pendidikan di dunia ini, saya paparkan 3 saja yang secara umum dikategorikan. Yang pertama adalah filosofi pendidikan yang humanis. Mereka adalah orang-orang yang mempromosikan pengetahuan untuk meninggikan derajat manusia. Jadi manusia itu dianggap sebagai pusat tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu tujuannya untuk mengembangkan potensi semaksimalnya dari pribadi manusia. Jadi akalnya, perasaannya, kreativitasnya, kebebasannya itu yang ditonjolkan. Tokoh-tokoh seperti Just Russell, ya, John Dewey dan Carl Rogers, para filosof-filosof sekuler ini yang menekankan student-centered learning. Siswa itu sebagai subjek, bukan objek. Mereka menghargai kebebasan ekspresi, aktualisasi diri. Tapi porosnya sekali lagi human centris, ya. Otonomi manusia. Lalu filosofi pendidikan yang kedua adalah dipengaruhi oleh Karl Marx sehingga disebut sebagai Marxisme. Ini berangkat kepada bahwa pendidikan adalah bagian dari perjuangan untuk kelas borjuis untuk mempertahankan kekuasaan. Sistem pendidikan itu dicerminkan sebagai kepentingan kelas penguasa. Jadi alat untuk melanggungkan penindasan, sehingga ini sangat sering dipakai oleh negara-negara yang bersifat komunis, sosialis. Ya. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk pendidikan mekanis yang secara khusus paling baik untuk indoktrinasi. Ya, disamaratakan kurikulumnya, semuanya dipatok standarnya seperti ini, semuanya harus diperlakukan sama, dipersiapkan. Tujuannya adalah supaya anak bangsa itu untuk kembali melayani negara. Ya, jadi ini Marxisme. Yang ketiga, filosofi pendidikan kapitalis. Ini lebih sedikit mirip dengan Marx, tapi lebih menekankan ke fungsi ekonominya. Jadi pendidikan itu sebagai investasi dan komoditas. Ciri-cirinya adalah, jadi pendidikan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang handal, terampil untuk berkompetisi di dunia global secara ekonomi. Kurikulumnya fokus pada keterampilan praktis, teknologi, inovasi pasar. Jadi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi negara. Ya, tentu saja ada keuntungan bagi diri sendiri, bagi manusianya. Tapi ada unsur juga untuk memperbaiki perekonomian negara. Nah ini
filosofi-filosofi yang berkembang sampai hari ini tetap ada yang memakainya, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana dengan filosofi pendidikan Kristen yang Alkitabiah? Pendidikan itu dipandang sebagai sarana anugerah untuk membentuk manusia yang hidup bagi Allah, sesama, dan dunia dalam terang firman. Secara cepat, inilah perbandingan antara filosofi pendidikan Kristen dan yang non-Kristen. Dasar kebenarannya, tentu saja di dalam kekristenan itu Alkitab, otoritas tertinggi. Itu sumber kebenarannya yang absolut. Sekali lagi, semua bidang studi itu harus didudukkan di atas dasar firman. Tidak boleh bertentangan. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang sifatnya relatif, itu tergantung dari rasio manusia, tergantung perkembangan kesepakatan sosial, gitu ya, budaya, konsensus sosial seperti apa, itu tergantung di situ. Ya, makanya sekarang di dunia barat kan sangat ngetren sekali dengan woke culture, budaya yang tercerahkan menurut mereka. Ya, tidak harus laki-laki dan perempuan, tapi bisa di antaranya, itu spektrum katanya. Dan lain sebagainya. Itu apa? Yang diterima society seperti itu. Apakah kita harus menerimanya juga? Karena pendidikan sekuler semakin lama semakin ke sana. Ya bersyukur belum sampai ke Indonesia. Tujuan akhir dari pendidikan Kristen itu saja memuliakan Allah, mengembangkan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu mencapai sampai pada titik di mana dia menjadi utuh untuk memuliakan Allah. Tapi pendidikan sekuler mengembangkan potensi manusia untuk tujuan pribadi, kepentingan masyarakat, golongan tertentu. Kemudian pandangan tentang manusia. Kalau pendidikan Kristen menganggap manusia itu diciptakan baik, tetapi jatuh dalam dosa. Ini persoalan, ini yang harus diselesaikan. Maka itu pendidikan harus mengarahkan kepada penebusan di dalam Kristus. Ini yang terus dikerjakan oleh persekolahan Ebenezer. Membawa murid-murid siswa-siswa untuk memperjumpakan mereka dengan pribadi Kristus. Bukan hanya secara kognitif diberikan wawasan. Tapi pendidikan sekuler, manusia pada dasarnya netral, itu baik. Dan cukup dibentuk melalui lingkungan. Kekurangannya, permasalahan kemiskinan dan lainnya dianggap sebagai perlu wawasan, perlu pendidikan. Sehingga yang ditonjolkan itu adalah prestasi. Sumber nilai moralnya di dalam kekristenan itu saja hukum Tuhan. Ya, teladan Kristus, karya Roh Kudus. Kalau di dalam filosofi pendidikan yang sekuler, nilai moral itu ditentukan secara subjektif berdasarkan konsensus kelompok sekali lagi. Kemudian metode pendidikannya, tentu saja ada integrasi iman dan ilmu di dalam kekristenan. Pembelajaran diarahkan kepada pemahaman bagaimana menerapkan firman Tuhan di setiap bidang studi. Sedangkan di dalam non-Kristen metodenya didasarkan pada teori, psikologi, ya, pragmatisme, teknologi tanpa referensi yang menuju kepada hal-hal yang teologis. Jadi ini sangat beda, kontras sekali dengan apa yang dunia tawarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat Tuhan sudah menyiapkan 3 pilar pendidikan supaya kita mampu bergerak berjalan bersama-sama untuk menciptakan generasi yang takut akan Tuhan. 3 pilar itu apa? Keluarga, sekolah, dan gereja. Melalui ketiganya kita dipanggil untuk mendidik generasi penerus bangsa yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beriman, kokoh di dalam landasan firman Tuhan, punya karakter seperti Kristus, dan dengan demikian mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama, keluarga, kita harus pahami keluarga ini sebagai pusat pendidikan yang utama. Tadi yang ayat kita baca di Ulangan 6, ya, Musa menuliskan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ayat itu menegaskan bahwa pendidikan iman selalu dimulai dari rumah. Saudara ketika membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, selalu konteks pendidikan ada relasi orang tua dengan anak. Bukan sekolah, bukan gereja. Tuhan memberikan tanggung jawab utama dan terutama satu-satunya sebenarnya mendidik anak di dalam iman percaya itu kepada peran orang tua. Keluarga adalah gereja kecil, ecclesiola in ecclesia. Tempat anak itu pertama kali belajar tentang iman, tentang kasih, tentang disiplin, tentang kebenaran. Sekolah dan gereja memang penting, tapi keduanya tidak boleh menggantikan peran daripada orang tua. Saudara lihat di Mazmur 78 ayat 5 sampai 7 ini.
Ya, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi memelihara perintah-perintahnya. Di sininya terlihat sangat jelas rantai iman antar generasi itu dilakukan di dalam keluarga, orang tua kepada anak, kakek nenek kepada cucu-cucunya. Sehingga bangsa bisa tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Israel pernah gagal dalam hal ini kalau kita membaca Hakim-Hakim. Satu angkatan bangkit dikatakan tidak mengenal Tuhan, tidak sama seperti pendahulu mereka. Tuhan mendatangkan hakim, menghukum mereka, mereka mau bertobat. Tapi ketika itu dia diajarkan kembali mereka tersesat. Generasi yang putus tidak melanjutkan iman pasti akan tersesat. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Celakalah bapak-bapak yang tidak menjadi teladan di dalam keluarganya. Para suami yang tidak mengasihi istrimu, suami yang berselingkuh, tidak menunjukkan teladan berkeluarga, suami yang tidak ada di dalam rumah, mengabaikan perannya sebagai ayah. Pendidikan Kristen sejatinya tidak netral. Ia harus berpusat berlandaskan pada ajaran nasihat Tuhan. Saudara tidak bisa mengajarkan tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol kalau engkau sendiri melakukannya. Saya punya hati yang sangat besar terbeban untuk menghadirkan para bapak yang takut akan Tuhan. Hei bapak-bapak, berapa banyak di antaramu yang hari ini yang engkau tidak bisa berdoa di depan istri dan anak-anak? Ini serius. Ini panggilan seorang pria di hadapan Tuhan. Jangan engkau anggap remeh. Bukan tugas gereja, bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas sekolah. Engkaulah yang harus hadir di tengah keluargamu menjadi imam di dalam keluargamu. Kalau tidak demikian, engkau sedang membentuk generasi yang tidak akan takut pada Tuhan. Seorang teolog, Gresham Machen, dia katakan kalimat ini. Lembaga pendidikan Kristen yang paling penting bukanlah mimbar atau sekolah. Betapapun pentingnya lembaga-lembaga itu, melainkan keluarga Kristen. Dan lembaga itu sebagian besar telah berhenti menjalankan tugasnya. Saya rasa pengalaman saya sama dengan pengalaman banyak dari kita. Saya tidak mendapatkan pengetahuan Alkitab dari sekolah minggu atau sekolah lain, tetapi saya mendapatkannya pada hari Minggu sore bersama ibu saya di rumah. Celakanya kalau di rumah tidak pernah ada pembahasan firman Tuhan. Saudara, kutipan ini menegaskan realita keluarga adalah sekolah utama bagi anak-anak. Saya bersyukur ketika saya ada di Malang dalam masa studi 2 tahun itu, saya mulai mengajarkan kepada anak-anak saya untuk bersaat teduh pagi. Dan pemandangan ini menjadi pemandangan setiap hari sampai hari ini. Saya bersyukur akan hal itu. Saya bukan membanggakan diri saya, tapi karena hal ini tidak saya dapati dari orang tua saya. Orang tua saya tidak dapati dari orang tua mereka. Ada satu mata rantai yang tidak baik yang terus akan terulang kalau tidak ada seseorang yang bertindak memutus rantai itu. Saya tahu panggilan seorang pria, saya tahu panggilan seorang suami, seorang ayah untuk membentuk keluarga saya takut akan Tuhan. Saya bertanggung jawab mengajarkan ini kepada mereka. Kalau engkau tidak pernah mengajarkannya, dunia akan menarik mereka. Dunia akan mendidik mereka. Dunia akan memuridkan mereka menjadi humanis, menjadi Marxis.
Saudara, orang tua tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah atau gereja. Yang namanya doa bersama, membaca Alkitab, percakapan iman sehari-hari, teladan hidup orang tua, itu adalah sarana paling kuat dalam mendidik generasi. Hari ini saya bersyukur ibadah ini gabungan. Anak-anak remaja, tegur orang tuamu, pakai perkataan hamba Tuhan. Pendetamu hari ini berkata, tegur papa mamamu, kenapa engkau tidak mengajarkan itu kepadaku? Supaya apa? Supaya mulai besok saudara lakukan di keluargamu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari hari ini, mulai dari besok harus ada langkah pertama. Mulai dari orang tua yang berani mengaku, maaf nak, aku ayahmu tidak bertanggung jawab. Aku telah salah, tapi aku tahu dan dengar suara Tuhan hari ini menegurku dengan keras. Ayo kita baca Alkitab saat teduh sama-sama, mulai besok. Harus ada langkah pertama, dan ini penting. Jangan terus saudara berkoar-koar, kenapa negara begini, kenapa bangsa begini, kenapa pendidikan begini, tapi engkau tidak mendidik anak-anakmu sendiri. Saya bersyukur anak laki-laki saya datang kepada saya dan berani mengaku dosanya. Apakah karena saya? Bukan. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi dalam anugerah Tuhan, dia dituntun dalam pembacaannya. Dia sendiri mengaku, Dedi, selama 1 minggu saya enggak rasa tenang. Saya tahu itu salah, saya harus mengaku. Dia datang kepada saya dan mengaku. Saya bersyukur dengan grace moment itu. Kami berdoa bersama. Saya menaikkan doa pengakuan dosa untuk anak saya. Bukankah itu indah? Kenapa dia berani? Karena dia pernah dengar dedinya pernah mengaku dosa di hadapan dia. Kalau engkau mau menjadi teladan, keteladananmu itu akan diingat oleh anakmu. Bukan tentang ajaran, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tapi engkau sendiri lakukan. Saudara, bila keluarga gagal, maka sekolah dan gereja akan bekerja terlalu berat. Dan sebenarnya mustahil. Persoalan anak-anak di bawah persekolahan Ebenezer banyak bermula dari persoalan keluarga. Ketiadaan role model, ketiadaan devosi bersama, pembacaan Alkitab. Dan ini menjadi concern, perhatian kita. Lakukan itu saudara. Ini fondasi yang sangat penting. Tapi keluarga tidak bisa berjalan sendiri, saya tahu. Keluarga perlu juga sekolah. Karena di sekolahlah itu terjadi integrasi iman dan ilmu. Pendidikan yang menyingkirkan Allah itu pada akhirnya hanya akan menghasilkan pengetahuan tanpa hikmat. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya apa? Ilmu yang sejati tidak bisa dipisahkan dari iman kepada Allah. Ilmu tanpa iman ibarat peta tanpa kompas. Dia hanya penuh informasi tapi tidak tahu arah kemana. Sehingga pendidikan yang menyingkirkan Allah pada akhirnya hanya akan menghasilkan pengetahuan. Ya, tidak akan ada hikmat Tuhan di sana. Saudara, satu buku yang ditulis oleh Warner Wallace, Person of Interest. Dia menyelidiki seberapa penting sih pribadi Yesus itu dalam dunia pendidikan. Dan dia meneliti banyak sekali sejarah ke belakang tentang dunia pendidikan, dan dia mendapati sangat krusial, sangat sentral sekali pribadi Kristus itu. Karena Kristus sejatinya mengajarkan yang namanya pendidikan itu. Sejak dari kelompok kecilnya, dia punya murid-murid, dia mengajarkan dengan ajaran-ajarannya yang secara lisan. Yang pada akhirnya kemudian diteruskan oleh murid-muridnya dalam tulisan. Itulah cikal bakal yang namanya pendidikan sebenarnya. Ada pengajaran, diterus-teruskan, diulang-ulang. Dan itu menginspirasi banyak pengikut Yesus
Sampai banyak sekali pengembangan metode-metode pendidikan yang berkembang sampai pendidikan modern saat ini ada, semuanya adalah campur tangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Banyak inovasi-inovasi pendidikan dihasilkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Termasuk ketika masa reformasi, ya, Martin Luther itu mengajak semua orang awam untuk bisa baca Alkitab yang waktu itu hanya eksklusif saja. Para pemimpin agama, orang-orang yang terdidik saja secara tulisan Latin yang bisa baca Alkitab. Semua itu berubah total. Ya, Tuhan mengizinkan ada intervensi di sana. Alkitab sekarang bisa dibaca dengan bahasa ibu mereka. Kemudian Tuhan sertai dengan hadirnya printing press, mesin cetak pertama. Dan itu mempublikasikan semua tulisan Martin Luther dan terjemahan Martin Luther dalam bahasa Jerman, ya, dan bahasa-bahasa yang lain kemudian juga merajalela. Karena penyertaan Tuhan untuk edukasi, pendidikan, baca tulis itu penting. Dan banyak tokoh-tokoh orang-orang takut akan Tuhan memulai huruf Braille, itu orang Kristen. Pendidikan bagi disabilitas, itu pelopornya orang Kristen. Semua orang-orang ini punya paradigma yang benar tentang firman Tuhan, tentang pendidikan. Dan untuk for the glory of God, mereka memikirkan bagaimana semua orang bisa menerima pendidikan. Terbangun secara utuh. Dan saudara lihat, dia menemukan bahwa di Nobel Prize dalam peringatan 100 tahunnya, itu di tahun 2000, ya, karena 1901 Nobel Prize pertama, ya. Jadi tahun 2000 itu dikumpulkan semua dan dia lihat ternyata penerima Nobel Prize terbanyak itu adalah pengikut Kristus sebanyak 65%. Wow. Orang-orang Kristen berkarya di dunia pendidikan. Ya, saudara lihat ini. Kekristenan dimulai banyak sekali yang menghasilkan proses pendidikan, ya, monastery school, kemudian pendidikan dalam biara, ya, orang-orang yang disabel, kemudian sampai universitas. Dan saudara kalau menemukan, lihat di website 10 universitas terbaik dunia, itu semuanya dibangun dengan fondasi misi Kristen. Lain cerita kalau hari ini sudah mulai sekuler, ya. Tapi fondasi awalnya, pendiri awalnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Harvard, Yale, ya, Columbia, Oxford, itu adalah sekolah-sekolah Kristen. Yang bahkan sekolah tertua, universitas tertua hari ini adalah universitas Kristen. Yang masih beroperasi sampai hari ini. Sekitar dari tahun 600 atau 700-an sampai hari ini. Dan tidak cukup sampai di situ. Pribadi Yesus itu mempengaruhi setiap genre lukisan yang ada. Itu entah orang itu kenal Tuhan atau tidak, tapi pribadi Yesus itu menginspirasi para pelukis ini untuk melukis sesuatu. Entah itu bentuknya ejekan, entah itu bentuknya melaporkan satu peristiwa dalam Alkitab. Tapi semua orang terinspirasi dengan pribadi Yesus Kristus. Demikian juga di area seni musik. Orang-orang yang takut akan Tuhan menghasilkan musik-musik yang indah dalam setiap era musik barok, ya, musik medieval, renaissance, ya, klasikal, semuanya banyak dipelopori oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Media, film banyak sekali diproduksi dan sebenarnya mengambil sedikit sisi figur Yesus yang adalah heroik itu, ya, yang kalah kemudian menang, gitu ya. Cerita-ceritanya kan seperti itu sebenarnya. Banyak plot-plot cerita yang diambil daripada pengalaman atau pribadi Yesus Kristus. Sampai penulis Warner Wallace ini katakan, pribadi Yesus itu sangat penting dalam sejarah pendidikan. Pengikut Yesus itu meletakkan fondasi bagi sekolah yang kita kenal hari ini dari TK sampai universitas. Tidak ada satu pribadi pun yang sangat universal seperti terlihat dalam lirik maupun musik seperti pribadi Yesus. Tidak ada pribadi lain di dalam sejarah yang begitu menginspirasi seni visual seperti pribadi Yesus. Sekali lagi, kembali kepada sekolah. Pendidikan tidak pernah bisa netral. Dan terlihat dari bukti ini bahwa pengikut Kristus menghadirkan satu paradigma tentang bidang ilmu yang mereka kuasai dan mengembangkannya sedemikian rupa menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. R.J. Rosduni, dia menegaskan, apa yang membentuk pendidikan Kristen? Terkadang sekolah Kristen hanya sebatas nama, ini kritiknya. Mereka adalah sekolah humanistik dengan tambahan Alkitab ke dalam program studi humanistik.
Merupakan kesalahan serius untuk berasumsi bahwa ada mata pelajaran netral yang dapat diajarkan dengan cara yang sama oleh sekolah Kristen dan sekolah humanistik. Mempercayai hal itu berarti menyangkal kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Itu berarti bahwa ada area di mana manusia menjadi Tuhan, ya bukannya Tuhan yang jadi Tuhan. Tidak ada netralitas dalam seluruh ciptaan. Apa yang kita percayai menentukan perspektif kita dalam matematika, sejarah, biologi, geologi, seni, pendidikan jasmani, segala sesuatu lainnya. Allah Tritunggal sepenuhnya adalah pencipta segala sesuatu. Dan dengan demikian Tuhanlah yang menjadi penentu semua bidang ilmu. Tuhan menjadi standarnya. Tuhan yang menghendaki dan menginginkan bidang ilmu ini berkembang kemana. Semua mata pelajaran diajarkan dari perspektif Alkitabiah dan teistik atau diajarkan dari perspektif humanistik yang berpusat pada manusia. Jadi sekali lagi Rusdoni di sini menegaskan tidak ada bidang ilmu yang netral. Semuanya harus didudukkan di bawah fondasi yang ultimat, yaitu firman Tuhan sebagai pencipta dan penguasa, bukan perspektif manusia modern yang otonom. Tapi realitanya yang kita dapati apa? Banyak orang tua hari ini memilih sekolah Kristen bukan karena peduli tentang iman anaknya. Sekali lagi saya tekankan, banyak orang tua memilih sekolah Kristen bukan karena peduli pada iman anak, tapi karena alasan fasilitas, gengsi, kualitas akademiknya, prestasinya. Dan ini menjadi persoalan besar. Jangan anggap saudara menyekolahkan anakmu di persekolahan Kristen maka dia akan aman dan akan belajar kekristenan dengan baik di sana. No. Buktinya apa? Saudara-saudara yang adalah alumni Eben, saudara tahu pornografi dari mana? Dari teman. Satu sekolah? Iya, satu sekolah. Ajar merokok di mana? Sesama teman, sesama Eben. Ajar minum di mana? Karena di sekolah mereka hanya dikumpulkan sebagai peer group yang sama-sama belajar, belum dewasa. Makanya perlu tetap keluarga menjadi fokus pendidikan iman. Orang tua meneladankan iman, mengajarkan ini salah nyong. Ini betul, ini salah nona. Kamu harus ke sana, jangan ke sini. Kalau saudara terlalu mempercayakannya kepada peer group, apalagi kalau pertemanannya tidak baik, celaka. Karena daya tariknya lebih kuat. Celakalah kalau di rumah pun saudara, apalagi tidak pernah berdoa bersama, baca Alkitab, membahas kebenaran firman Tuhan bersama. Makinlah mereka tertarik dengan tekanan sosial dari teman-temannya yang dalam tanda petik sedikit membulinya. Ngana sok suci. Sok kudus ngana. Cuma begini le, mari Jo, sama-sama. Tekanan itu begitu kuat saudara. Bukankah saudara pernah mengalaminya? Bukankah saya juga pernah mengalaminya? Di sekolah Kristen di Jawa. Sekolah Kristen tidak membuat anak-anak kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam hal pertemanan ya. Kalau dalam hal kurikulum masih bisa, ada guru-guru agama, ada guru yang mengajarkan, ada yang mengkonseling, mungkin bersyukur ada orang anak-anak yang mau taat dan ikut arahan mereka. Tapi saya yakin lebih banyak yang tertarik dengan karena pertemanan peer group itu. Perlu kehadiran orang dewasa. Kalau engkau absen sebagai orang tua dalam kehadiran anak-anakmu, maka mereka akan terbawa. Sekolah Kristen sejatinya bukan sekedar tambahan nilai doa, pelajaran agama dalam kurikulum sekuler. Apa yang sekolah Kristen harus ajarkan? Biologi harus dipandang sebagaimana Allah menciptakan dalam karyanya yang luar biasa. Matematika itu sebagai cerminan keteraturan Allah. Sejarah itu sebagai providensia Allah. Seni itu sebagai ekspresi keindahan dari Allah. Orang tua harus menguji motivasi. Apakah kita mengirim anak ke sekolah hanya demi kualitas akademis mereka? Jangan hanya mengejar sekolah favorit yang terkenal, tapi pikirkan juga apakah sekolah itu menolong anak Bapak Ibu Saudara melihat Allah di balik semua ilmu pengetahuan yang ada. Sekolah Kristen dan gereja hanya penolong.
keluarga tetap pusat pendidikan iman anak. Tanggung jawab itu nggak mau saya ambil. Saya harus kembalikan ke pundak Bapak Ibu sebagai orang tua. Sekolah Kristen hanya benar-benar Kristen bila seluruh ilmu diajarkan dalam terang Allah yang berdaulat. Tanpa itu sekolah Kristen bisa jatuh jadi sekedar sekolah sekuler yang ditempeli label Kristen. Ini pun menjadi PR bagi Ebenezer. Sudah seberapa berakar kuatkah filosofi pendidikan di Ebenezer? Pemimpin yayasan, guru-guru, ayo belajar baca filsafat pendidikan Kristen, banyak bukunya. Pelajari itu, terapkan itu, jadikan itu pegangan. Yang ketiga, yang terakhir, tidak hanya gereja, tidak hanya keluarga, sekolah, tapi juga gereja adalah pilar yang penting. Karena ini adalah ibu rohani yang membimbing. 1 Timotius 3 ayat 15, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, ya, sebagai jemaat, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang. Jelas ya, ini pilar, tiang penopang dan dasar kebenaran. Martin Luther mengatakan gereja itu seperti seorang ibu, ya. Saya baca ini dulu. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul setiap minggu, melainkan pusat pewartaan, firman dan pembentukan iman. Gereja sebagai mater fidelium. Ini istilah Latin yang juga dipakai oleh Calvin dalam tulisannya. Jadi Calvin tidak hanya menganggap gereja itu sebagai persekutuan orang percaya, ya, gereja itu adalah orangnya bukan bangunannya. Iya, dia juga yakin itu, tapi di satu sisi yang lain Calvin juga punya pemahaman gereja itu juga adalah mater fidelium, ibu dari faithful, ya, mother of the faithful, orang-orang percaya. Ibu rohani dari semua orang percaya. Jadi gereja itu yang melahirkan iman melalui pewartaan Injil. Di dalam rahimnya gereja itu melahirkan anak-anak secara rohani, secara iman. Gereja memelihara iman melalui sakramen, katekisasi dan pengajaran. Sekali lagi seperti seorang ibu yang menyusui, yang memberikan nutrisi bagi anak-anaknya. Gereja meneguhkan iman keluarga dengan persekutuan yang kudus. Oleh karena itu pendidikan Kristen tidak bisa berdiri tanpa kehadiran pilar gereja juga yang menopangnya. Gereja menjadi ruang persekutuan tempat anak-anak melihat iman bukan hanya di rumah, tapi ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang lain, ya, oleh komunitas. Makanya kami terus mendorong Bapak Ibu Saudara punya komunitas kecil. Karena komunitas seperti ini terlalu besar. Anak-anak tidak kenal yang di depan saudara, belakang saudara. Tapi kalau saudara punya komunitas kecil, mereka bisa kenal. Oh, ini paman ini bibi ini gitu kan. Ini tante, ini om. Namanya siapa, anaknya yang mana, tahu. Kalau berinteraksi mereka jadi tahu. Ternyata nilai-nilai kekristenan yang diajarkan di keluarga saya juga diajarkan di keluarga sana. Makanya ada istilah butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Perlu ada gereja jadi penopang keluarga dan juga sekolah. Di Efesus dikatakan, ya, Tuhan itu menyediakan pemberita Injil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya gereja memperlengkapi orang tua, memperlengkapi keluarga, guru atau sekolah dalam tugas mendidik iman. Gereja menjaga agar ajaran yang diajarkan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu fungsi kami para hamba Tuhan yang belajar teologi. Bukan sekedar moralitas yang diajarkan manusia di dalam gereja ini, tapi Injil Yesus Kristus. Jika keluarga adalah pohon, maka sekolah Kristen adalah ladang tempat iman dipupuk dengan ilmu. Maka gereja adalah sinar matahari yang memberi terang, arahan, dan energi bagi pertumbuhan iman itu. Gereja harus menjadi saksi di tengah masyarakat dalam hal-hal ini. Karena itu Bapak Saudara jangan mengandalkan sekolah minggu sebagai satu-satunya sarana pendidikan iman anak. Jangan. Gereja hanya mendampingi peranmu sebagai orang tua pendidik utama di dalam iman kepada anak. Keluarga tetap menjadi pusat.
Suatu kali seorang anak muda datang kepada saya dan mengeluhkan pengalamannya. Pendeta, saya benci dengan ayah saya. Pendeta tahu, ayah saya seorang penatua. Di kolom dia sangat jago untuk berkhotbah. Tapi tidak pernah 1 sen pun dia berikan untuk mama dan saya. Dia hadir aktif di gereja pelayanan, tapi dia absen sebagai suami, sebagai ayah di rumah. Dia kecewa besar dengan seorang ayah. Tanggung jawabnya tidak dilakukan dengan baik. Saudara, apa yang bisa dilakukan gereja dengan kasus yang seperti ini? Seandainya sang ayah itu adalah anggota jemaat, apa yang harus kita lakukan? Disiplin gereja ya. Penting untuk kembali melihat praktek disiplin gereja yang sehat seperti apa. Itu tesis saya, MTH Bapak Saudara. Bagaimana kembali menerapkan disiplin gereja yang sehat. Saya mempelajari disiplin gereja Calvin yang berhasil ditegakkan di Jenewa pada waktu itu. Nggak mudah untuk dipraktikkan di konteks sekarang, karena beda budayanya. Tapi itu penting. Terlalu banyak gereja tidak memerankan tindakan disiplin ini sehingga banyak, saya katakan, banyak jemaat hidup lalu lalang di dalam dosa, tidak mau bertobat. Ya atau ya? Saudara tahu si A begini, saudara tahu si B begitu. Tapi kok sering terus datang gereja, masih menikmati perjamuan kudus lagi. Tapi tahu dia punya simpanan. Tapi dia tahu punya anak di luar nikah. Tahu kelakuan waktu bisnis, kurang ajar sekali. Gereja di mana? Gereja bisa lakukan itu? Boleh? Jangan ketika nanti dilakukan disiplin gereja, kemudian orang-orang ini akan bersuara, pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Lalu apa fungsi gereja? Memelihara saudara berbuat dosa? Tidak akan. Untuk pembahasan yang berikut, saya punya beban sekali untuk menegakkan ini. Tapi sekali lagi perlu pengajaran yang seimbang supaya jangan salah kaprah. Sangat sensitif sekali tentang disiplin gereja. Tapi kembali, untuk membentuk generasi yang baik, berbudi luhur, berkarakter Kristus, itu perlu ketiga pilar ini. Keluarga, tempat di mana iman kepada Kristus itu ditanam ke hati anak-anak. Bukan sekolah, bukan gereja. Tapi tetap ada peran sekolah, di mana memperluas wawasan keilmuan, tapi tetap dalam terang Kristus. Tapi juga perlu gereja yang meneguhkan, mengarahkan semuanya kepada Kristus. Mendidik mereka. Mari berjalan bersama-sama, menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Satu kutipan saya ambil dari John Milton. Dia katakan tujuan dari pembelajaran adalah untuk memperbaiki reruntuhan orang tua pendahulu kita, kegagalan mereka dengan mendapatkan kembali pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Dan dari pengetahuan itu untuk semakin mengasihinya, untuk menirunya dan menjadi seperti Dia. Tentu saja ini ditujukan kepada seperti Kristus. Paulus menuliskan di 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, 3 pilar ini penting, tapi ketiga pilar ini pasti akan roboh tanpa dasar Kristus. Kristus yang diutamakan, ditinggikan, dimuliakan. Dialah fondasi sejati pendidikan Kristen. Tanpa Kristus, semua pendidikan hanya sia-sia. Tetapi dengan Kristus, pendidikan menjadi sarana yang mendidik generasi bangsa yang setia kepada Tuhan, teguh di dalam imannya, dan juga bisa menjadi terang bagi dunia. Maukah saudara ikut ambil bagian dalam hal ini? Mari kita berdoa.
Tuhan, ampunilah kami ketika kami seringkali abai. Kami sangat pandai untuk melihat serbuk di mata sesama kami, serbuk di mata pemerintahan dan bangsa kami, tapi kami lupa ada balok di depan mata kami. Ampuni kami, keluarga-keluarga Tuhan yang lalai dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kami, tatkala persekolahan Kristen kami tidak melandaskan pengajaran karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, atau bahkan abai, atau tidak menjadi teladan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni gereja kami, ketika terus-menerus membiarkan keluarga-keluarga Kristen tidak tahu arah, merana dan berjalan seorang diri tanpa komunitas. Tuhan, teguhkan 3 pilar ini dalam kehidupan kami sebagai komunitas orang percaya, sehingga kami menjadi orang-orang yang hadir menjadi solusi, bukan hanya pandai mengkritik, tapi memberi diri kami, memberi keluarga kami, memberi persekolahan dan memberi gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.